kasih tahu kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otak ya. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang wanita kaya bernama Rosi yang lagi bingung guys. Karena ART rumah tangganya lagi pulang kampung, ia jadi harus pergi ke supermarket untuk belanja bahan makanan. Saat ia lagi memilih bahan makanan, tiba-tiba ada satpam yang datang menemuinya. Satpam mengatakan, "Maaf Bu, Ibu harus ikut saya sebentar karena di supermarket ini lagi ada pencurian dan Ibu dicurigai salah satunya." Karena terpaksa, akhirnya Rosi ikut dengan satpam tersebut. Akhirnya Pak Satpam langsung menginterogasi 3 orang yang tadi ada di tempat kejadian. Orang pertama bilang, "Nama saya Rani dan mana mungkin saya yang mencuri seperti yang Bapak tuduhkan. Bapak coba aja lihat nih, saya lagi hamil besar dan pastinya saya nggak mencuri. Orang tadi itu saya ke tempat itu karena mau cari makanan untuk kucing saya. Dan saat saya udah dapet, saya langsung pergi dan mau pulang. Saya malah disuruh kesini lagi." Orang kedua mengatakan, "Nama saya Rosi dan gak tahu soal pencurian itu Pak. Saya itu baru aja datang ke supermarket, tapi tiba-tiba udah ada Pak Satpam yang datang dan menuduh kalau saya pencuri. Saya datang ke tempat ini karena ART rumah saya lagi pada pulang kampung. Jadi saya terpaksa kesini untuk beli bahan makan untuk di rumah." Orang ketiga mengatakan, "Loh, saya bukan pelakunya Pak, Bapak jangan asal menuduh ya. Saat kejadian saya lagi ngantri di kasir karena antriannya juga panjang. Tapi tiba-tiba Bapak datang dan langsung menyuruh saya ke sini. Tolong jangan bilang kalau saya pencurinya lagi ya Pak, saya bisa malu dilihat banyak orang." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapa pelakunya nih? Coba jawab cepat selama 5 detik. Jadi pelakunya adalah orang yang pertama guys. Karena kalau kamu lihat, ia lagi hamil tapi bentuk perutnya aneh banget tuh. Ia juga mengatakan kalau saat itu ia lagi mencari makan untuk kucing. Padahal kan tempat itu cuma ada bahan makan manusia dan bukan makanan hewan ya. Bisa jadi ia pura-pura hamil dan menyembunyikan curiannya di dalam perutnya tuh. Hayo, siapa aja yang udah jawab benar di teka-teki pertama? Selamat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada minggu hari ada seorang satpam yang lagi berjaga di sebuah acara. Tapi tiba-tiba panitia datang dan langsung marah-marah ke Pak Satpam. Panitia itu mengatakan, "Pak, tolong periksa semua orang yang ada di acara ini. Karena tadi saya lihat ada satu orang yang masuk ke acara ini membayar atau membeli tiket." Satpam mengatakan, "Baik Pak, saya akan langsung mencarinya sekarang dan langsung membawanya ke Bapak." Gak lama kemudian Satpam menemukan dan mencurigai 3 orang yang ia tangkap di acara itu. Orang pertama bilang, "Loh, ada apa sih Pak? Saya dibawa ke tempat ini. Saya lagi asik-asik nonton malah dipanggil dan dibawa paksa ke sini. Percuma dong saya bayar untuk beli tiket acara ini mahal-mahal. Soalnya Bapak mengganggu saya yang lagi nonton. Jangan lama-lama ya Pak. Kalau kelamaan saya minta uang tiket saya dikembalikan dan saya pulang aja." Orang kedua mengatakan, "Maaf Pak, sebenarnya ada apa ya? Kenapa saya dipanggil ke sini? Tadi saya lagi nonton bareng sama teman-teman saya, tapi Bapak cuma manggil saya doang ke sini. Kalau bisa jangan lama-lama ya Pak, takutnya nanti teman saya nyariin dan mereka malah pulang duluan karena nunggu saya kelamaan." Orang ketiga bilang, "Saya dengar-dengar kalau kita dipanggil ke sini karena ada yang masuk tapi nggak bayar tiket ya. Tapi udah pasti bukan saya Pak pelakunya. Tadi itu saya udah beli tiket dengan harga mahal, tapi saat pertunjukan saya lupa naruh tiket yang saya beli di mana. Kalau nggak percaya nanti kita cari bareng ya Pak." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapakah pelakunya? Yuk coba bantu Pak Satpam untuk mencari pelakunya dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, ada yang udah bisa jawab belum nih? Jadi pelakunya adalah orang yang ketiga guys. Karena dari mana dia bisa tahu kalau ada orang yang masuk tanpa membeli tiket? Padahal kan Pak Satpam belum kasih tahu ke siapapun, kayak 2 orang tadi. Dan kalau kamu lihat, di antara ketiga orang itu, cuma dia yang gak pakai gelang acaranya. Jadi udah pasti dia gak punya gelang karena dia gak membeli tiket guys.
Hayo, kamu jawabnya apa nih? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang polisi yang lagi berjaga guys. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menelpon dan meminta tolong. Orang itu mengatakan, "Halo Pak, saya melihat ada orang yang terbunuh di hutan. Bisakah Bapak datang ke sini sekarang?" Polisi mengatakan, "Baik Pak, saya akan segera ke sana sekarang. Tolong share lokasinya ke nomor saya sekarang juga ya." Gak lama kemudian polisi langsung datang untuk menyelidiki kasus ini. Polisi langsung memanggil dan bertanya ketiga orang yang ada di hutan itu. Orang pertama bilang, "Aku adalah seorang pemburu hewan di hutan ini Pak. Tadi aku lagi mengeker rusa yang hampir aja aku dapatkan. Tapi tiba-tiba tembakanku meleset dan aku kaget karena ada yang berteriak minta tolong." Orang kedua mengatakan, "Saya adalah warga sekitar yang tinggal gak jauh dari sini Pak. Saya ke dalam hutan karena mau mencari kayu bakar. Baru aja saya masuk, tapi tiba-tiba malah ada orang yang berteriak minta tolong. Jadi saya langsung ke sini dan belum mendapatkan kayu bakar." Orang ketiga mengatakan, "Saya adalah seorang pendaki yang lagi mau berkemah di hutan ini Pak. Tapi saat di perjalanan aku melihat ada orang yang terbunuh, makanya aku langsung menelpon polisi." Mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, polisi mencurigai kalau ada yang berbohong dan ia merupakan pembunuhnya. Menurut kamu dari ketiga orang itu, orang manakah yang mencurigakan? Langsung aja dijawab dalam 5 detik. Jadi pelaku yang berbohong adalah orang yang mengatakan kalau ia warga sekitar guys. Karena ia mengatakan kalau lagi cari kayu bakar. Tapi di golok yang ia bawa ada bekas darahnya tuh. Harusnya kan kalau goloknya buat cari kayu bakar nggak mungkin ada darah di goloknya. Udah pasti dia pelakunya dan berbohong. Hayo, siapa aja nih yang terkecoh? Tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Aldi yang lagi jalan-jalan guys. Tapi tiba-tiba ada mobil yang datang dan langsung menculiknya. Gak lama kemudian ayah dan kakaknya di rumah mendapatkan pesan yang berisi, "Anakmu sudah saya culik. Jika mau anakmu selamat, berikan uang tebusan sebesar 100 juta dan bawa uangnya ke sebuah hutan." Setelah membaca surat itu, kakaknya Aldi yang bernama Indra pun membawa uang tebusan ke sebuah hutan. Tapi saat lagi di jalan tiba-tiba ada orang yang memukulnya dari belakang dan mengambil uang tebusannya guys. Ia pun langsung memanggil polisi di sekitar hutan untuk menyelidiki kasus ini. Setelah diselidiki, polisi mengumpulkan 3 orang yang ada di hutan itu termasuk Indra kakaknya Agus. Orang pertamanya adalah Indra kakaknya. "Tolong saya Pak, tadi itu adik saya Aldi diculik oleh orang dan dimintai uang tebusan sebesar 100 juta. Tapi saat saya mau memberikan uangnya, saya dipukul dari belakang dan uangnya diambil. Ciri-ciri orang itu dia berambut panjang berwarna hitam dan hidungnya mancung." Orang kedua mengatakan, "Loh, saya mana tahu tentang kejadian itu Pak. Saya di hutan ini karena lagi mau mancing. Soalnya di sini ada danau yang gak terlalu besar tapi ikannya banyak. Jadi bukan saya pelakunya." Orang ketiga mengatakan, "Bukan saya orang yang dimaksud sama Pak Indra. Saya ke hutan ini karena lagi mau cari kayu bakar. Saya kesini hampir setiap hari dan udah hampir 5 tahun. Dari tadi juga saya nggak ngeliat Indra." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang itu, menurut kamu siapakah yang telah berbohong? Coba jawab dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, ada yang udah dapet belum jawabannya? Jadi ternyata dari ketiga orang itu yang berbohong adalah Indra, kakaknya Aldi guys. Karena ia mengatakan kalau ia dipukul dari belakang tapi ia malah tahu ciri-ciri orang itu. Udah pasti ia berbohong dan mungkin ia yang menculik Aldi untuk mendapatkan uang tebusannya ya. Gimana? Kamu sadar juga nggak nih? Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa jawabannya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik.
Ayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba kasih tahu kita di kolom komentar ya guys. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out.